Ya udah masuk ya. Tadi baru 30, sekarang udah 50. Oke, sekarang untuk aktifkan dulu dari 54 ya, baru 4 orang nih. Berarti 50 orang lagi belum dibuka videonya. Oke, nah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan ya hasil penugasan ya, di mana komponen hari ini yaitu komponen evaluasi. Nah, coba nanti kita secara acak dilihat ya seperti apa itu komponen evaluasi yang telah dirumuskan di dalam sebuah perencanaan pembelajaran ya. Jadi komponen evaluasi ini istilahnya jika dilakukan banyak sekali, ada evaluasi, ada penilaian ya. Kemudian ada pengukuran. Nah, tentu ini tidak menjadi tidak menjadi awam gitu bagi kita, karena evaluasi ada mata kuliahnya khusus juga ya, evaluasi pembelajaran. Pasti dalam merumuskan komponen evaluasi ini ya, teman-teman bisa lebih paham juga, karena ada mata kuliah lain yang membahas tentang evaluasi pembelajaran. Oke. Baik, bisa seperti biasanya ya, satu orang dulu ya. Kita lihat satu orang dulu siap yang bisa share screen untuk memperlihatkan perencanaan pembelajaran yang sudah dirumuskan komponen evaluasinya. Ya. Perlu ditunjuk atau ada yang mau? Ini coba ya. Saya akan panggil Salma Ambar. Ada Salma? Ada, Pak. Oke. Sebentar. Oke, iya. Silakan bisa dijelaskan dulu, Salma. Sebelumnya saya menggunakan apa ya? Di sini kan udah ada deskripsi kegiatannya yang pendekatan yang atau metode yang saya pakai itu ada pembelajaran game based learning. Ya. Nah, untuk penilaiannya ini ada bentuk atau jenis penilaian. Penilaian yang digunakan adalah penilaian portofolio. Penilaian ini guru mewajibkan para peserta didik untuk mengumpulkan catatan-catatan mereka selama proses pembelajaran tertentu.
Lalu kemudian guru ini bisa menilai mereka dari catatan-catatan tersebut gitu. Jadi karena di dalam prosesnya itu siswa yang belum terpilih pada games-nya itu disuruh mencatat gitu. Makanya untuk penilaiannya ini dimasukkan gitu. Lalu yang kedua ada instrumen penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap dapat dilakukan dengan melihat tingkat kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas portofolio dan mengikuti pembelajaran daring yang menggunakan aplikasi Google Classroom melalui presentasi siswa. Lalu untuk penilaian pengetahuannya, peserta didik diminta untuk merangkum dari apa yang mereka sudah pelajari selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya peserta didik juga diminta mencari dan mengidentifikasi gambar-gambar yang berkaitan dengan bendera, ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala negara, mata uang, dan luas wilayah setiap negara anggota ASEAN. Lalu yang terakhir, peserta didik diminta untuk membuat gambar peta negara ASEAN, kemudian menunjukkan letak setiap negara anggota ASEAN beserta keuntungan posisi silang negara-negara ASEAN tersebut. Gitu, Pak. Ya. Tapi untuk soalnya belum ya, perencanaannya. Iya. Oke. Ya. Coba ke atas dulu. Nah, ini coba dari awal dulu ya. Jadi komponen. Nah, ini ya. Penilaian ya. Di sini menggunakan portofolio ya. Nah, coba apa itu penilaian portofolio? Coba Salma, penilaian portofolio itu apa? Jadi bentuknya itu kayak dokumen gitu, Pak. Jadi dokumen seperti apa? Dokumen yang dibuat peserta didik. Dokumen. Jadi yang dimaksud dengan penilaian portofolio, apakah dokumen kan bukan ya? Tapi bagaimana yang dimaksudkan penilaian portofolio? Kan ada dokumen-dokumen, kemudian dokumen-dokumen itu jadi harus diapakan itu? Mungkin kayak lembar kerja kali ya, Pak. Lembar kerja. Berbeda. Kan tadi sudah ada betul kan ada dokumen-dokumennya. Nanti kan dokumennya apa saja. Nah, kemudian dokumen ini diapakan? Apakah cukup hanya dikumpulkan atau hanya dikerjakan? Nah, itu seperti apa? Jadi dokumen ini tuh berupa hasil karya dari pencapaian yang sudah peserta didik lakukan gitu. Yang hasilnya itu nanti hasilnya itu akan mempresentasikan pengembangan diri si siswanya gitu, Pak. Mempresentasikan, nanti berbeda dengan penilaian portofolio ya. Nah, berbeda. Jadi kalau portofolio itu tadi udah betul ya, misalkan ada dokumen-dokumen penugasan ya. Nah, itu nanti dikumpulkan, kemudian dirata-ratakan menjadi nilai berapa di dokumen yang ada. Misalkan dari kelengkapan. Kalau misalkan tadi dokumennya kalau 3 ya, ada 3 mendapatkan nilai sekian misalkan ya. Atau misalkan tidak lengkap sekian. Atau kita bisa menilainya sesuai dengan setiap dokumen kita nilai. Ya, dokumen ini kita nilai, yang kedua nilai. Nah, nanti dirata-ratakan mendapatkan nilai berapa. Itu portofolio. Ya. Nah, contohnya tadi ada dokumen apa saja tadi yang diminta? Ya. Nah, itu kan ada tuh beberapa dokumen yang yang harus dikerjakan oleh siswa ya. Nah, ini. Nah, cuma di sini penggunaan kalimat dulu ya yang paling ini. Peserta didik diminta mencari langsung saja ya. Peserta didik mencari dan mengidentifikasi gambar-gambar, gak perlu ada kata diminta ya.
Jadi lebih konkret, lebih operasional si kalimatnya, ya. Nah, ini bentuk dari mengidentifikasinya seperti apa? Apakah ada laporan atau hanya mengidentifikasi saja gitu? Jadi lebih peserta didik tuh kayak mencari dulu informasinya dari beberapa sumber, nanti baru diidentifikasi lewat apa ya, laporan mungkin. Laporan. Nah, ini belum tercantumkan ya. Dalam apa? Baik, Pak. Nah, kan tadi kan portofolio, berarti harus ada dokumennya. Atau portofolio itu tidak perlu penugasan di akhir ya. Misalkan ketika prosesnya kita diberikan latihan-latihan. Ya, minggu ke-1 ada latihan, kedua ada latihan. Kemudian untuk nilai akhir, nah kita menggunakan penilaian portofolio dari hasil latihan-latihan selama proses pembelajaran. Itu pun bisa seperti itu. Ya, penilaian portofolio. Oke. Nah, ini ada dalam bentuknya apa? Misalkan ini peserta didik membuat laporan hasil ya identifikasi gambar tentang bendera ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala negara, mata uang, luas wilayah setiap negara. Nah, nanti pertanyaan lagi ya, laporannya seperti apa, Bu? Nah, misalkan kan kalau di guru kan, nah laporannya kan harus jelas ya. Apakah membuat laporan dalam bentuk infografis, apakah laporan dalam bentuk esai, atau laporan dalam bentuk tulisan. Nah, itu pun harus jelas ya di sana. Ya, ini dari bentuk laporannya. Kemudian peserta didik diminta yang ketiga membuat gambar. Nah, ini kan jelas ya. Langsung saja nggak perlu diminta ya. Peserta didik membuat gambar peta negara ASEAN. Ya. Nah, itu aja. Nah, ini ya. Dalam membuat gambar, kemudian menunjukkan letak setiap negara beserta keuntungan posisi silang negara. Nah, ini maksudnya seperti apa ini? Jadi kan dalam petanya tuh udah ada posisi-posisinya. Nah, pasti dari posisi negara-negara tersebut tuh kayak ada kerjasamanya, terus keuntungan-keuntungan dari setiap negara ke negara lainnya itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Berarti ini apa nantinya dipresentasikan atau harus ada di dalam gambar itu? Hmm, Gimana ini? Hmm? Maksudnya? Karena nanti kalau ini gambar, oke, masih bisa. Tapi kalau misalkan nanti dia bisa menjelaskan keuntungan posisi silang negara-negaranya, kemudian presentasi, nah berarti ada yang kurang nanti bentuk penilaiannya, bukan hanya portofolio. Yang disebut dengan kalau misalnya presentasi, misalkan tes lisan gitu kan ya. Nah, jadi bukan hanya kalau portofolio itu tidak ada presentasinya, cukup dengan dokumen-dokumen yang ada, ya dokumen-dokumen penugasan yang sudah dilakukan. Namun biasanya ya portofolio itu mengumpulkan tugas-tugas selama proses pembelajaran untuk menjadi nilai akhir. Nah, biasanya seperti itu, jadi tidak ditugaskan di akhir. Nah, tapi kalau ini disimpannya di akhir apa di proses ini? Di akhir ya? di akhir karena membuat gitu, Pak. Ya, berarti di akhir. Nah, ini bisa juga, tapi kalau portofolio hanya dokumen saja. Nah, di sini kan dia harus bisa menjelaskan apakah penjelasan ini ada di dalam gambar juga
kan kita harus keuntungan posisi. Nah, itu kan bagaimana menjelaskan ini nih? Atau hanya sampai menunjukkan letak setiap negaranya. Ini ada keuntungan posisi silang negara-negaranya, itu nanti bentuknya apakah di dalam tulisan atau ada dalam gambar ini gitu kan ya. Itu masih ada rancu gitu kan, belum jelas bentuk dari evaluasinya seperti apa. Yang maksud Salma itu seperti apa? Kan misalkan udah dibuat nih petanya, nah nanti tuh kayak ada contoh-contoh gambarnya gitu dari si keuntungan posisi silangnya dari portofolionya. Posisi silang, maksudnya gimana tadi posisi silangnya dari? Jadi kan sudah digambar si petanya, nanti ada contoh-contoh dari keuntungan si posisi silangnya, misalkan Indonesia ekspor apa eh, ada Berarti itu kerjasama, digambar, ya kurang lebih, digambar ya? ya. Ya berarti semuanya digambar ya. Kalau misalkan memungkinkan nanti semuanya digambar. Nah ini juga eh, apa namanya, perlu lebih jelas gitu kan ya. Atau bisa kita tidak seperti ini, misalkan peserta didik membuat gambar peta ASEAN dengan ketentuan sebagai berikut, misalkan ya ada poin-poinnya ya, menunjukkan letak negara anggota ASEAN. Yang kedua menunjukkan keuntungan posisi. Yang ketiga misalkan menggunakan gambar digital, ya gambarnya dalam berupa digital. Jadi ketentuan-ketentuan itu sehingga kita ketika membaca sebuah perencanaan ini evaluasi seperti apa itu lebih jelas. Oh, seperti ini bentuk evaluasinya. Nah, ini kan masih umum ya, masih umum. Nah, nanti kan instrumen, soal dan sebagainya itu nanti di dalam pengembangan instrumen evaluasi. Kalau ini kan dalam perencanaannya. Oke. Ya baik semuanya di portofolio ya, tapi kita harus paham ya sama nanti portofolio itu apa Iya, Pak. ya. Jadi bentuk penilaian portofolio itu seperti apa. Tadi udah betul dokumen-dokumen. Tapi yang perlu dipahami adalah dokumen-dokumen ini selama proses atau di akhir atau seperti apa. Nah, itu juga harus jelas. Jadi tidak berbeda dengan misalkan mempresentasikan, itu berbeda penilaiannya. Tapi kalau misalkan portofolio itu hanya menilai dari dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, kemudian tadi yang penilaian sikap. Nah, sekarang sikap ya. Oke. Ini maksudnya bagaimana melihat? Apakah dilihat saja gitu cukup, gitu kan? Tidak, Pak. Tapi Hmm. kayak ada buktinya, yaitu si tugasnya yang dikumpulkan di Google Classroom sama presensi siswanya gitu. Jadi apa yang diinginkan ini? Kira-kira tadi kan pengumpulan tugas, terus apa lagi? Kehadiran, Ya, kehadiran, ya kan? ketepatan, Ya kan? kedisiplinan. Terus, nah itu yang dimaksud dengan kriteria penilaian sikapnya nanti. Jadi penilaian sikap ya diamati melalui, nah, misalnya seperti itu ya. Titik 2, 1 ya ketepatan mengumpulkan tugas, ya 2 ya kehadiran, seperti itu ya. 3 apa lagi tadi, kedisiplinan, ya 4 itu apa,
Ya, kenapa kita menggunakan bullet ya, bullet point seperti itu? Agar kita memudahkan memahami, ya, tidak menjadi rancu. Jadi indikator-indikatornya bisa terlihat. Oh, yang ini itu akan memudahkan. Ya, bisa juga lewat ini. Coba kan tadi ketika ditanya ini maksudnya seperti apa? Begini, begitu, ya. Begini maksudnya pengembangan tugas, mengikuti pembelajaran. Nah, ini kan tidak cukup dilihat ya, tapi kita kalau penilaian sikap itu melalui mengamati ya, dengan mengamati. Jadi ini bisa diganti ya sama dengan mengamati ya. Iya, Pak. Ya kalau melihat saja kan dilihat saja ya sudah gitu kan, yang penting kelihatan. Kan tidak itu ya maksudnya kan. Jadi tapi diamati. Oh, kita mengamati dari ini itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, kalau lebih lanjutnya ya, di dalam penilaian itu ada yang namanya rubrik. Ada yang tahu nggak rubrik? Anda ada pernah dengar rubrik? Pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah ya? Itu seperti apa bentuknya kalau rubrik itu? Yang kayak itu, Pak, yang kayak sangat baik atau enggak, kayak urutan-urutannya gitu, kayak ABC atau keterangan-keterangan kriteria gitu ya? Ya, jadi ada kriteria penilaian ya. Itu yang dimaksud dengan rubrik. Ya. Nah, jadi Anda namanya rubrik. Nah, jadi walaupun menggunakan penilaian portofolio, kita bisa menggunakan rubrik itu seperti apa? Ya, rubriknya. Jadi rubriknya misalkan kita membuat tabel, misalkan yang mendapatkan nilai A itu tugasnya misalkan lengkap, kemudian pengerjaannya itu baik, dan sebagainya. Kriterianya apa? Yang dapat nilai B itu apa? C itu apa? Itu rubrik. Jadi ketika kita melihat portofolio itu ada kriterianya, ada rubriknya. Nah, seperti itu. Oke. Baik ya, bisa dipahami Salma? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini penilaian portofolio. Ini yang lain paham tidak ya, penilaian portofolio harus paham juga ya. Itu apa? Karena sekarang ini bentuk penilaian yang digunakan di dalam pembelajaran banyak sekali. Ya, bukan hanya pilihan ganda esai, tetapi banyak penilaian yang lain, ada penugasan ya, ada tes, ada tes lisan, presentasi ya, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Salma ya. Sama-sama, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain sampai sini? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan, kita melihat coba apa ya? Ini saya biasanya senang mencari yang dari ini nih. Dari belakang ya. Indra Bakti. Indra Bakti ada? Halo Indra Bakti. Silakan untuk diperlihatkan ya komponen evaluasinya. Nah ini ada Pak tidur ini Indra Bakti. Ya. Oke, kalau 1 menit tidak menjawab Indra Bakti, saya kick dari sini ya.
Oke. Ya. Coba Januar Bagas. Januar Bagas. Oke, nggak ada juga, ya. Ilham Marzuk. Oke, ya. Nah, ini kan tadi ya, kalau kita melihat dari penilaian sikap, nah berarti sudah tidak memenuhi. Jadi ada di sini tetapi tidak ada. Ya, berarti ya tidak ada kan. Penilaian sikap itu seperti itu. Karena begini, di dalam pembelajaran daring seperti ini, apalagi menggunakan Zoom dan sebagainya, salah satu bentuk kita aktif itu, ya bukan lagi kalau kita di kelas itu kan aktif berbicara, berdiskusi, ya, atau hadir di kelas, itu yang dikatakan aktif, ya. Tetapi kalau dengan online seperti ini, ya, jadi mahasiswa yang aktif itu yang on cam, yang mengaktifkan videonya. Ini sebagai bukti bagi teman-teman semua, ketika teman-teman yang off cam dipanggil, itu kan tidak ada yang nyaut kan, ya, tidak ada yang nyaut karena apa, ya tidak aktif, ya, seperti itu. Oke, baik, saya akan terus dicek, ya. Muhammad Surya, silahkan. Muhammad Surya. Ya, Muhammad Surya, silahkan untuk dipresentasikan, ya, komponen evaluasinya di dalam perencanaan pembelajaran. Baik Bapak. Sebentar Bapak, izin pindah device dulu Bapak. Ya. Oke, sudah bisa Muhammad Surya? Ini Bapak sedang mengaktifkan laptop dulu. Oh. Baru bangun? Tidak Pak, udah bangun dari tadi. Oh, udah ya. Oke, silahkan. Oke, sudah bisa?
Bapak, ini masih loading tadi laptopnya. Ternyata baterainya habis. Ini sambil ngecas, Pak. Harusnya udah siap ya. Siap. Iya, oke. Julai Shihab. Julai Shihab. Ada? Oke, nggak ada ya. Aldi Septian. Iya Pak, ada Pak, bentar Pak. Ya. Dari apa ini lagi ganti device dulu Pak, lagi loading, udah masuk Zoom dah. Bentar, Pak. Silakan Aldi untuk dipresentasikan. Ini Pak, maaf Pak, masih loading Zoom-nya, belum masuk Pak. Di ininya di laptopnya. Di laptopnya Pak. Ini lagi pakai HP. Bentar Pak. Ya, Aldi, ya. Rian Mizar Safaat. Rian Mizar Safaat. Ada? Oke, nggak ada. Berapa orang tadi ya? Saya catat ya nama-namanya ya. Iya. Januar. Oke, ya. Muhammad Sidki. Hadir, Pak. Bu. Oke, Muhammad Sidki silahkan. Oke, silakan untuk dipresentasikan Muhammad Sidki. Oke, silahkan dijelaskan untuk di komponen evaluasinya. Oke, silahkan ke bawah terus. Langsung ke bawahnya, Pak. Iya, ke komponen evaluasinya.
Nah, silahkan dijelaskan dulu. Di bentuk penilaiannya ada dua, Pak. Yang pertama tes dan non-tes. Nah, untuk yang tes ini berbentuk penilaian tertulis, jadi penilaiannya aspek pengetahuan. Ini ada soal uraiannya juga, Pak. 3 soal. Terus yang kedua bentuk non-tesnya itu unjuk kerja. Jadi siswa itu diarahkan untuk melakukan percobaan terhadap karena ini materinya terkait gerakan pada benda, jadi diharapkan siswa bisa mempraktekannya langsung, Pak. Jadi di sini ada penilaian aspek keterampilannya dari presentasi yang siswa lakukan, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah instrumen penilaiannya, ya. Tetapi yang di ini penilaian aspek keterampilan ini harus dibuat dulu bagaimana penilaiannya. Dia tidak langsung menilai. Jadi si panduan menilai keterampilan apa? Misalkan yang satu, misalkan ya, siswa tadi mau apa? Mempraktekkan kan? Nah, apa yang dipraktekannya? Dia bentuknya seperti apa coba diketik. Dan setelah bulat penilaian aspek keterampilan di enter. Nah, bentuknya seperti apa? Coba penilaian aspek keterampilan. Poin-poin saja nggak apa-apa, poin-poin. Biar tidak terlalu panjang dan mudah. Maksudnya seperti apa? Pertama apa dulu? Kalau untuk kriterianya dari persiapan pelaksanaan hasil laporan itu juga ditulis, Pak, di atas. Iya, jadi persiapannya apa nih, pelaksanaannya ngapain, hasilnya seperti apa, laporan seperti apa, sehingga lebih real. Jadi kan ini kan pedoman untuk scoringnya ya, pedoman untuk penilaiannya yang tabel ini, tetapi kan petunjuk untuk penilaian aspek keterampilannya itu belum ada seperti apa. Ya kan itu harus direncanakan, ya ngapain aja gitu. Nah, nanti kan kita bisa menilai. Kalau ini kan kita bingung, tiba-tiba menilai persiapan. Nah, apa yang dinilai? Ya kan? Terus nanti menilai pelaksanaan. Nah, pelaksanaan apa yang dinilai dari pelaksanaan? Kalau prakteknya apa ini prakteknya? Prakteknya itu menguji coba ini, Pak. Jadi materinya kan tentang kecepatan. Jadi itu kayak mencontohkan gitu bagaimana sih kecepatan benda tuh kayak gitu, Pak. Jadi dikonversikan dengan waktu seperti itu. Jadi ada rumus-rumusnya gitu dimasukkan. Ya, iya, tapi prakteknya dalam bentuk apa? Percobaan, Pak. Ya, percobaannya apa yang dicobakan? Apakah ini misalkan menggunakan kendaraan atau benda atau apa gitu? Maksudnya itu ke sana. Ketika siswa ini mempraktikkan hal ini gitu. Apakah dikasihkan alat peraga misalkan ya kalau di Pak Asep. Nah, gitu kira-kira.
Ya, nanti apakah menggunakan alat peraganya, kecepatannya bola, oke, jadi dihitung ya. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Nah, jadi nanti ini tinggal dilanjutkan ya, membuat indikatornya, indikator penilaiannya. Ya, ini kan skor kriteria persiapan. Nah, persiapan itu apa saja? Ya. Pelaksanaan itu apa saja? Ya, indikator yang dinilainya, hasil itu apa saja? Ya, laporannya misalkan laporannya diketik di dalam laporan melaporkan hasil praktek diketik dalam ini misalkan ya, kemudian menjelaskan dalam laporan itu ada komponen apa saja. Nah, jadi ketika kita melihat itu, oh seperti ini gitu penilaiannya. Nah, ini masih umum juga. Nah, tinggal di ini. Nah, kalau soal-soalnya ini karena bentuk soal ya, kalau pengetahuan ya karena bentuk soal. Sama ya, nanti kalau misalkan dikembangkan lagi dalam perencanaan itu ada rubrik juga ini. Ya bisa menjawab berapa, atau dia ternyata menjawabnya itu bisa sampai setengahnya. Nah, itu juga kita harus bisa memberikan nilai. Ya. Nah, seperti itu. Ya lebih dijelaskan. Oke. Nah, ini bagusnya dari aspek keterampilan ya, mereka kan nanti praktek. Ada ini yang di persiapan. Nah, persiapan itu apa saja tuh? Pelaksanaan apa saja, hasil apa saja, laporan apa saja. Ya sesuai dengan skor atau kriteria penilaian ini. Ya. Oke. Oh, ini ada jumlah skor, kemudian ada nilai. Ya. Ada skor, ada nilai ini berarti apa namanya? Harus ada rubrik lagi nih. Jika skor sekian nilai berapa? Jika skor sampai sekian itu nilai berapa? Ya, seperti itu. Oke, ya terima kasih sedikit itu tinggal diperbaiki ya. Baik Jadi Pak, ini masih terima umum, kasih. ya masih umum, jadi perlu diperjelas gitu kan ya. Baik Pak. Untuk penilaiannya seperti apa. Oke. Selanjutnya, oke bisa di stop. Saya panggil lagi yang lain. Oke, yang lain. Nadia Reswara ada? Nadia Reswara? Ada ya. Kemudian ini kok jadi 40 mahasiswa ya? Banyak yang tidak masuk ya. Niken Vintang ada? Niken Vintang? Ada, Pak. Oke, silakan bisa diperlihatkan. Oke, bisa diperlihatkan nih kan? Itunya, Pak, RPP-nya. Iya. Sebentar, Pak. Cari filenya dulu, Pak.
Sudah bisa, Niken? Sebentar, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum, ini malah ke saya yang kelihatannya. Ini udah share screen. Iya, tapi share screen-nya filenya, bukan Oh iya, Zoom. bentar-bentar. Oh iya, berarti udah ke share screen kan, Pak? Iya, udah. Cuma filenya belum ada. Ini, Pak. Kalau saya Nah. sempat ini, Pak, ngerjain yang tahap 3. Jadi, nih, bentar. Mana ininya? Komponen Yang apa? penilaiannya. Oke, itu komponen. Oke, silakan dijelaskan, Niken. Tentang penilaiannya kan, Pak, ya? Iya. Kalau penilaian ini jenisnya sumatif, jadi kegiatan terus penilaiannya pakai tertulis. Kan ada penilaian selain kognitif juga penilaian rumusnya itu saya pakainya dari atas dulu aja. Karena soal kan jadi nilai maksimalnya 100 gitu. Jadi jawaban benar dikali 20 gitu, Pak. Ya. Dari atas dulu aja, dari atas dulu. Jangan dulu ke bawah. Yang mana? Tadi dari indikator, nah dari sini. Oke, jelaskan dulu dari sini. Oke. Dari jenis penilaian dulu, Pak. Iya. Ya, Terus tadi kan aja dijelaskan apa yang ada di sana. Oh iya. Maaf, Pak, grogi. Nggak usah grogi ya. Iya. Jadi penilaiannya kan saya tertulis berbasis pilihan ganda. Terus alat penilaiannya, indikatornya yang afektif ini, pertama siswa menyimak pelajaran dengan antusias, terus berkomunikasi secara santun dan berpartisipasi aktif dalam interaksi di kelas. Jadi siswa yang lebih aktif itu lebih akan mendapat penilaian afektif lebih baik gitu. Terus menunjukkan rasa ingin tahunya atau suka bertanya gitu. Kalau misalkan emang ada sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara bertanggung jawab. Atau dia nggak ninggalin tugas gitu. Terus berusaha keras untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Sama terakhir mengikuti prosedur atau kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi dari awal sampai akhir dia belajarnya benar gitu, sesuai dengan kegiatan kayak gitulah. Terus jadi nanti penilaiannya itu bisa diisi dengan BT, MT, MB, dan MK. Maksudnya BT itu belum terlihat, jadi setara dengan D.
Jadi kayak sifat afektif dia itu kurang gitu, kurang banget, itu bete, belum terlihat. Terus kemudian ke atas lagi naik ada MT, mulai terlihat setara dengan 56 sampai 70 nilainya atau C. Kalau misalnya peserta itu mulai memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator di atas, tetapi belum konsisten. Nah, terus naik lagi ke atas MB atau mulai berkembang, setara dengan 70 sampai 85 nilainya B. Kalau misalkan peserta didik itu mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator. Terus yang terakhir, yang paling atas, itu MK atau menjadi kebiasaan membudaya, setara dengan nilainya itu 86 sampai 100 atau yang paling tinggi. Kalau peserta didiknya itu terus-menerus konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator. Nah, karena RPP saya itu reading atau kayak bahasa Inggris, ininya emang apa ya, lupa topiknya itu functional text, descriptive text, jadi ada readingnya juga gitu. Nah, penilaian reading atau penilaian membaca bahasa Inggris itu jadi lembar penilaiannya itu ada aspek fluency, accuracy, pronunciation, and intonation. Skornya kalau misalkan fluency itu kalau misalkan masih terjadi hesitasi 50, kalau misalkan udah lancar tapi masih ada hesitasi 60, kalau lancar 70, kalau sangat 80 atau nilai terbesarnya gitu. Akurasi, semua ucapan tidak dapat dipahami. Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami itu 60. Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami sama dia itu 70. Semua ucapan sudah dapat dipahami itu 80. Terus pronounce-nya, kalau misalkan hampir semua ucapan gak benar itu paling kecil ya 50. Kalau sebagian ucapan udah benar 60. Kalau sebagian besar ucapan benar 70. Kalau semua pronunciation dia benar 80 atau nilai tertinggi. Terus intonation, tekanan atau irama gitu. Kalau misalkan tekanan atau irama dia salah 50. Kalau tekanan irama dia kecil, sebagian kecil benar 60. Kalau tekanan irama dia sebagian besar benar 70. Kalau tekanan irama dia semua katanya benar itu paling gede 80. Terus ada penilaian aspek kognitif. Nah, seperti yang tadi saya dijelaskan, penilaian kognitifnya itu pakai pilihan ganda. Cuma 5 question sih yang tadi. Jadi questionnya itu deskriptif teksnya itu Doraemon, tentang Doraemon nih. Teks Doraemon ini yang tadi mereka bacain. Nah, terus ini ada 5 pertanyaan. Terus kunci jawabannya juga ada sama rubrik penilaian. Teknis penilaian jawabannya itu jawaban benar dikali 20 karena cuma 5 soal kan. Ini teknik penilaian yang paling simpel mungkin yang biasa kayak guru-guru kita zaman SMP, SMA, SD lakuin gitu. Jawaban benar kali 20. Nilai maksimalnya kan 100. Berarti 5 kali 20 100. Kalau benar 4 berarti 4 kali 20 80. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, bisa ke atas tadi, kembali ke atas. Nah, ini udah. Nah, maksudnya ini ya. Tadi ada yang Salma ya, Silky yang diperlihatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan indikator. Ya. Nah, jadi tidak umum. Sikap apa saja sih yang dimaksud kita yang akan dinilai melalui sikap itu, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini rubriknya. Jadi ini indikatornya nih. Nah, kemudian di sini kan ada BT, MT, MB, MK. Nah, itu yang dimaksud dengan rubriknya. Apa sih kriteria penilaiannya seperti apa? Nah, ini ya yang dimaksud. Nah, nanti buat seperti ini nih. Jadi indikatornya, ini rubriknya. Nah, terus siapa? Demikian. Ini termasuk dalam rubrik ya. Oh, iya Pak. Ya, BT, MT, MP, MK itu rubrik. Jadi nanti bisa dibuatkan tabel juga bisa, atau seperti ini juga bisa. Biar lebih jelaskan ya. Atau ini lebih mudah dijadikan tabel aja. Nanti masukkan di rubrik, nggak apa-apa.
Jadi yang satu misalkan Di bawah berarti Pak. ya kasih judul aja nanti rubrik penilaian aspek sikap. Nanti rubrik ke bawahnya lagi apa itu? Penilaian reading. Nah, Oh, ini iya, reading itu. Ini apa di sini rubrik penilaian kognitif, terus bawahnya penilaian reading, terus bawahnya lagi penilaian afektif gitu. Iya. Masukkan di rubrik. Nah, ini masukkan ini yang dimasuk rubrik itu ini. Bawah lagi yang sekarang yang reading. Nah, ini rubriknya. Ya, keterangan. Ini rubrik ini. Ya, bukan hanya yang tadi rubrik yang pilihan ganda saja, ini pun rubrik. Nanti kita jadi jelas dari atas misalkan jenis penilaiannya apa saja kan, atau teknik penilaiannya ini. Penilaian sikap, penilaian keterampilan. Reading itu keterampilan. Karena dibacanya secara bersuara ya, secara keras. Berarti psikomotor ya Pak masuknya? Ya, betul. Bukan. Ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan, ya keterampilan itu psikomotor. Yang ketiga lagi adalah kognitif. Jadi ada 3 tuh. Ya. Nah, bagaimana kriteria atau bentuk penilaiannya? Nah, kita simpan di rubrik. Ya, jadi urutannya diperbaiki. Iya, Pak. Jadi nanti teknik penilaiannya di atas. Nah, di atas terus di atas. Ini ke atas. Nah, Gimana Pak? Nah, ini udah. Teknik penilaiannya berarti 1 tes tulis, ya. Kemudian tes tulis. Ada ya tes tulis? Nggak ada kan ya? Yang ada Itu adalah yang kognitif kan itu tertulis. iya, ya soalnya pilihan ganda gitu maksudnya. Teknik penilaiannya penilaian atau ya pilihan ganda aja. Ya, tes tulis pilihan ganda. Kemudian ada lagi kan tadi ya. Berarti tes lisan. Untuk tadi membacanya. Oh iya, berarti teknik penilaiannya tertulis, lisan, sama satunya kalau afektif apa Pak? Nah, ini alat ya. Ini ada agak-agak harusnya yang jadi nah ini ya. Jadi ini tidak berpisah gini, maksudnya gini. Misalkan penilaian aspek sikap. Nah, menggunakan apa alatnya? Ya, pengamatan. Kemudian kognitif, menggunakan tes tulis. Alatnya pilihan ganda PG. Psikomotornya ya atau keterampilannya menggunakan tes lisan. Ya. Alat penilaiannya rubrik penilaian. Ya. Dari pengamatan. Seperti itu. Ya, coba teknik dengan alat ya, ini perlu diperjelas karena ini kan seperti ini bukan alat penilaian. Ya, bukan alat penilaian. Alat penilaian itu misalkan tes tulis kita menggunakan soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan gandanya itu alat penilaiannya. Iya, Pak. Ya. Nah, berarti kalau indikator masuknya kemana Pak? Alat penilaian juga atau rubrik? Indikator penilaian. Oh, saya nggak ada ya Pak. Atau aspek penilaian. Ya, enggak, emang belum ada ya. Aspek penilaiannya sikap, kognitif, afektif. Apa? Ya, afektif, kognitif, psikomotor. Ya, aspek yang dinilainya. Ya. Nah, ini jenis juga bukan sumatif, nggak mungkin sumatif ini. Ya. Iya. Sumatif itu UAS. Ya. Oh iya. Formatif. Berarti formatif. Kayak ya. Iya, dan ini tidak perlu dimasukkan terhadap komen penilaian, karena kan ini dalam perencanaan pembelajaran kan? Iya. Ya sudah pasti semua penilaiannya adalah formatif. Tetapi kalau kita dilakukan di UAS, ya, di akhir biasanya sih UAS ya, biasanya UAS itu yang dimaksud dengan
sumatif di akhir. Ya, Hmm. paham ya? Paham, Nah, jadi Pak. semua penilaian kalau misalkan dalam pembelajaran ya itu sudah pasti formatif. Tapi kalau di akhir pembelajaran, ini pembelajaran sudah selesai, nah itu yang dimaksud dengan sumatif. Nah, begitu ya. Jadi ini tidak perlu ya teknik penilaiannya apa saja, tes tulis dan tes lisan. Alat penilaiannya pilihan ganda. Nah, ini indikator ini masuk kepada aspek penilaian. Ini juga ada kan aspek sikap, aspek ya berarti yang dimaksud di sini adalah aspek penilaian. Tambah saja ganti di sini atau jenis penilaiannya ganti jadi aspek penilaian. Penilaian sikap ya, penilaian ini. Nah, kalau yang ini ya BT, MT, kemudian di bawah ada tes lisan ya, ke bawah rubrik untuk reading. Nah, ini yang dimaksud dengan rubrik. Ini soal pilihan ganda. Ya, ini dimaksud dengan alat penilaian. Coba diperbaiki ya urutannya nanti ya. Ini udah bagus, cuma penempatannya yang keliru. Gitu. Jadi kan kita menilai itu pertama kan tujuannya apa? Tujuan pasti sesuai dengan domain belajar. Berarti kita kan aspek yang dinilai mengacu kepada domain belajar. Kognitif, afektif, psikomotor. Apa yang akan dinilai? Ya. Nah, kemudian bentuk penilaiannya seperti apa? Ya, atau tadi apakah menggunakan tes lisan, tes tulis, alat penilaiannya apa? Soal pilihan ganda, rubrik penilaian. Nah, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, jadi tinggal Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi tinggal diperbaiki. Oke. Nah, terima kasih ya Niken ya. Jadi teman-teman ini bisa melihat ya punyanya Niken lengkap ya. Yang saya maksud tadi ini tidak umum ya, tetapi sudah lengkap. Bentuk penilaiannya apa, aspek yang dinilainya apa, bentuk penilaiannya, kemudian rubrik indikator penilaiannya apa saja, rubrik penilaiannya apa. Nah, ini sudah ada. Ya, sehingga siapapun yang akan menggunakan sudah tahu ya bagaimana bentuknya, ya alatnya seperti apa, indikatornya apa, bagaimana cara menilainya di rubrik penilaiannya, sehingga tidak akan keliru. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk soal pun di dalam perencanaan tidak dimasukkan tidak apa-apa sebenarnya, tapi kalau dimasukkan lebih bagus juga, ya lebih bagus. Ya cukup di ini tapak karena tadi ketika nanti membuat evaluasi itu khusus dibuat evaluasi, bukan dibuat di dalam perencanaan. Ya, tahapannya apa? Membuat kisi-kisi dulu, ya kan? Setelah dibuat kisi-kisi, kemudian dibuat soal. Setelah dibuat soal, diuji cobakan, ya, uji validitas, ya kan? Uji reliabilitas, daya beda, ya, baru nanti jadi sebuah soal. Tapi kalau di perencanaan tadi aspek yang akan dinilai apa saja, indikatornya apa, ya, kemudian kriteria atau rubrik penilaian seperti apa, itu ada di dalam perencanaan. Tapi kalau ini sudah ada soalnya ya bagus juga, ya. Kalau soal nanti di tahapannya begitu, kisi-kisinya apa, kisi-kisi berdasarkan indikator, kemudian soalnya apa, ya. Setelah soalnya ditulis, kita uji cobakan, uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, seperti itu. Anda sudah pelajari kan mata kuliah evaluasi. Jika merencanakan, kira-kira rencana, namanya perencanaan ya. Jadi semuanya adalah merencanakan. Ya, rencana kita untuk apa? Rencana akan menilai seperti apa sih? Oh, saya mau menilai ini sesuai dengan tujuannya. Bentuknya apa seperti ini. Kriteria penilaiannya atau rubrik penilaiannya seperti ini. Nah, soalnya belum dibuat di dalam perencanaan itu.
soal dibuat itu nanti ketika kita membuat sebuah instrumen penilaian. Kita buat kisi-kisinya, ya, baru kita buat soalnya berdasarkan indikator. Nah, itu seperti itu. Jadi nyambung, ya, jadi nyambung antara perencanaan dengan evaluasi itu harus nyambung. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kan nanti tinggal diperbaiki nih urutannya. Ya. Udah itu aja. Ini udah komplit ya. Soalnya ada, ininya ada, tinggal apa namanya? Tinggal ininya saja. Urutannya ya. Ini juga rubrik. Tadi kan sudah ada tabel rubrik penilaian. Nah, ini rubrik penilaian belum dimasukkan. Lembar penilaian reading load ini rubrik. Ya, keterangannya fluensi sekian, akurasi sekian. Ini rubrik juga. Oke. Baik ya, terima kasih Niken ya. Ya Pak, sama-sama. Udah Pak, ini di share screen-nya. Iya. Nah, begitu teman-teman ya. Yang lain bisa melihat hasil yang Niken ya, lengkap kan? Nah, nanti yang lain yang masih umum bisa diperbaiki ya. Bisa diperbaiki apa namanya? Di dalam komponen perencanaan evaluasi. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak membuat soalnya tidak, tetapi rencana penilaian itu seperti apa? Ya, apa saja yang akan dinilai? Ya, kemudian kriteria penilaian atau rubrik penilaiannya seperti apa? Nah, itu ada di dalam perencanaan. Ya, untuk soalnya sendiri itu beda mata kuliahnya, beda ininya beda. Tapi nyambung. Ya, kalau Anda membuat instrumen penilaiannya sendiri ada di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya, tahapannya kita buat kisi-kisinya, kita buat soalnya, kita diuji cobakan, uji validitas, reliabilitas daya beda dan sebagainya. Ya, baru kita pilih mana yang masuk kriteria, mana yang reliable, ya, mana yang valid. Nah, setelah itu uji keterpahaman atau keterbacaan kan, keterbacaan, persoalan itu seperti itu. Nah, itu ketika kita mengembangkan instrumen evaluasi. Ini beda dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan itu semua rencana. Ya. Jadi nyambung. Rencana itu pertama kan kita menentukan tujuannya kemana. Ya, tujuannya apa. Nah, setelah sampai tujuan, apa yang akan kita evaluasi, apa yang kita pastikan. Ya, apakah sampai kepada tujuan atau tidak. Ya, sampai ke tujuan menggunakan apa. Ya, dengan diberikan proyek atau penugasan itu sesuai tidak nanti dengan tujuan. Nah, itu ada di dalam perencanaan pembelajaran. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah di setiap RPP itu harus selalu mencakup 3 aspek yang afektif, kognitif, sama psikomotor, atau boleh misalkan cuman afektif sama kognitifnya aja? Makasih, Pak. Iya, boleh. Ya, nah ini kita harus paham dulu. Jadi dalam menilai ada 3 aspek kan, ya. Karena tujuan juga ada 3 aspek, maka penilaian juga ada 3 aspek, ya. Ada kognitif, afektif, psikomotor. Ya. Nah, ini mana yang akan kita utamakan? Ya, untuk menilai yaitu paling mudah adalah kognitif. Kalau kita lebih kepada kognitif, misalkan membuat sebuah soal, itu bagaimana penilaian sikap dan keterampilannya? Mudah sekali. Ya, ketika dia mengerjakan soal, ya, apakah dia percaya diri, tidak melihat tengok kanan kiri, misalkan, ya, itu sikapnya, tuh dia bersungguh-sungguh serius, itu sikap tuh masuk. Kemudian keterampilannya kan sesuatu, psikomotor itu sesuatu yang bergerak, ya. Dia terlihat mengerjakan atau tidak, ya kan?
Itu sudah bisa dilihat dari tadi ya, yang apa, yang disalmakan ya tadi ya, dari kehadiran. Nah itu psikomotor bisa dilihat juga. Kalau yang tidak hadir kan dia tidak berangkat ke sini, tidak bergerak kan. Tapi psikomotor itu kan diperlukan. Jadi antara tiga aspek ini tidak masing-masing, tetapi saling melengkapi, baik dalam evaluasi maupun di dalam prosesnya. Bisa dipahami maksudnya? Paham, Pak. Makasih, Ya, Pak. misalkan dalam sebuah diagram Venn misalkan ya, lingkaran. Ada tiga aspek tuh, ada kognitif, afektif, psikomotor. Nah, mana yang lebih dominan yang akan kita gunakan? Bukan berarti si afektif dan psikomotornya jadi tidak dinilai. Kan menilai itu ada yang kita buktikan tadi ya dengan rubrik, ada yang hanya kita amati saja. Ya, contoh, kalau kita merujuk kepada kompetensi inti atau tujuan pendidikan nasional, ya, menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana Anda menilainya? Tidak bisa kan, hanya bisa diamati. Oh, dengan takwa dia hormat kepada guru, hormat kepada sesama, tidak membuli. Itu kan orang yang takwa. Ya. Banyak kan? Nah, banyaklah. Tetapi yang memungkinkan adalah kognitif. Ya, karena lebih. Oh, ini lebih luas kalau saya jelaskan ya. Jadi bagaimana aliran filsafat positivistik, ya, bahwa sesuatu harus bisa dihitung, dibuktikan. Ya, itu dari sana. Ya. Nah, jadi Anda harus memahami ya berkaitan dengan hal ini. Jadi antara kognitif, afektif, psikomotor, nah kita cenderung mana? Kalau Anda misalkan tadi hari ini penilaiannya praktek, berarti apa yang paling banyak di sana? Yang paling dominan? Psikomotornya kan? Iya, berarti psikomotornya yang lebih dominan. Bukan berarti kognitifnya tidak ada. Sebelum dia praktek, dia harus tahu dulu kan? Sebelum dia tahu, dia harus baik dulu. Bagaimana dia paham sedangkan dia tidak memperhatikan? Tidak bisa kan? Maka sikap di sini diperlukan. Ya. Kan saya pernah kejadian di mata kuliah fotografi. Ketika online seperti ini, itu ada dia mahasiswa laki-laki, tapi dia kuliah menggunakan kerudung. Ya, walaupun hasil praktiknya, hasil kognitifnya bagus, tapi sikapnya jelek. Ya mohon maaf, tidak bisa mendapatkan nilai A. Dari apa itu? Dari hasil mengamati. Begitu. Buktinya ada, saya screenshot. Ya. Ketika protes, Pak, saya kenapa begini? Nah, kamu ini sedang kuliah nih fotonya. Setiap kuliah kamu selalu menggunakan kerudung, padahal kamu laki-laki. Apakah itu etis secara ini? Walaupun kamu bisa fotografi, walaupun kamu tahu apa itu fotografi, tetapi sikap kamu tidak baik, ya mohon maaf, tidak bisa. Nah, itu fungsinya antara afektif, psikomotor, dan kognitif harus saling melengkapi. Kalau misalkan kita, sekarang tesnya pemahaman, yang lebih dominan mana? Kognitif kan yang lebih dominan. Tapi apakah yang paham? Harus terlihat kan dari apa bentuk pahamnya. Dia bisa menjelaskan. Dia kan berbicara, bergerak. Nah, dia memerlukan psikomotor. Dia sungguh-sungguh memperhatikan, ya. Kemudian semangat. Nah, itu kita bisa masuk ke sikap juga dengan mengamati. Ya. Apakah semuanya harus tertulis, Pak? Ini kan ada tadi ya. Ada tes, ada non tes. Nah, ya, semuanya bentuk penilaian. Nah, begitu. Jadi jangan, dengan kita memahami, jadi bukan hanya kita, ya sudah, yang penting mah bisa ngerjakan tugas, enggak. Ya, kita juga lihat sikapnya seperti apa, kita amati, ini seperti ini. Ya, objektif ya objektif. Ya, kalau ini ditelusuri lagi, kita lihat aja tujuan pendidikan nasional.
Ya, tidak cukup hanya kognitifnya saja, tidak cukup pintar saja, tapi semuanya harus terpenuhi. Jadi pahami ya? Nah, jadi antara kognitif, afektif, psikomotor itu saling melengkapi. Maka kenapa misalkan ketika kita seringnya UAS itu menggunakan pilihan ganda misalkan ya, seringnya kan seperti itu. Tapi sikapnya kok tidak dinilai? Ya dinilai. Ketika Anda UAS, apakah Anda sungguh-sungguh mengerjakan sendiri atau Anda bekerja sama dengan mencontek? Itu penilaian sikap juga kan di sana. Kalau sikapnya baik, tentu dia akan bersungguh-sungguh percaya terhadap dirinya sendiri. Ya, berkaitan dengan psikomotor, ya tentu ketika dia mengerjakan pilihan ganda, dia mengerjakannya atau dia hanya diam saja melihatnya gitu, tidak dikerjakan. Tentu kita memerlukan psikomotor juga kan, sesuatu yang gerak. Artinya adalah semuanya saling melengkapi. Ya, tergantung mana yang lebih condongnya yang mana. Nah, begitu kan? Ya, tapi tentu kenapa kognitif yang lebih dominan ya karena yang memungkinkan untuk dibuktikan secara tertulis. Ya kan, yang lainnya diamati. Jangan sampai Anda misalkan Anda penelitian misalkan ya, menilai ketakwaan siswa ya pada mata pelajaran agama. Bagaimana kita menilai seseorang itu takwa? Ya kan? Yo, dari sholatnya misalkan, dari sholatnya berjamaah. Bagaimana ketika berjamaah dia melamun? Ya kan? Sulit ya. Misalkan Anda menilai keikhlasan mahasiswa mengikuti perkuliahan daring. Ya tidak bisa dinilai. Tapi bisa diamati setidaknya. Makanya yang lebih dominan di dalam penilaian tes itu adalah kognitif yang lebih dominan karena yang lebih bisa dibuktikan. Ya, keterampilan bisa dibuktikan tapi terbatas. Tidak semua keterampilan bisa dibuktikan. Ketika seseorang itu baru meniru, ya kan, dari psikomotor itu yang paling dasar itu adalah dia sadar dan dia meniru dulu. Bagaimana kita menilai orang meniru? Tidak bisa. Tapi kalau kognitif, ya kenapa kognitif yang digunakan yang lebih umum? Karena dari level bawah sampai level atas itu bisa dibuktikan. Nah, penilaian harus bisa tujuan pembelajaran dengan penilaian harus bisa dibuktikan oleh akal pikiran. Nah, yang lainnya di apa? Diamati melalui pengamatan, observasi. Ya, nah, itu seperti itu. Oke, begitu sama ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa paham juga. Ini mana sih? Apakah tiap penilaian kita harus membuat 3 aspek penilaian? Ya enggak juga gitu kan ya. Tidak juga. Karena sulit kalau semuanya harus dinilai ya. Sulit. Nah, ini ada mazhab-mazhabnya. Ya. Kalau Anda mazhabnya aliran positivistik, ya tentu semuanya harus dinilai. Ya enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Kita bisa menilai semuanya enggak mungkin. Ya. Misalkan ada yang satu orang yang pintar, tapi kita tidak tahu kepintarannya untuk apa aja, kita nggak tahu. Ya, dalam hatinya, dalam pikirannya sesungguhnya kita tidak bisa sampai menilai ke sana. Ya, kita harus bisa membatasi mana yang bisa dinilai. Nah, maka kita harus paham taksonomi Bloom. Kita harus paham apa yang dimaksud dengan indikator agar tidak terlalu jauh. Ya, saya pernah dulu ketika SMP ya, itu bukan dinilai ketika mengerjakan soal, tapi saya tidak diberikan soal. Tapi ini bercanda ya. Ketika saya Bu, saya belum mendapatkan soalnya, Bu. Apa kamu mau ngerjain soal? Iya, Bu. Ini saya belum dapat soalnya. Ah, enggak ah. Loh, kok enggak, Bu? Orang kamu kumisan katanya. Nah, itu kan di luar ini, tapi kan itu bercanda. Nah, kalau semuanya dimasukkan kriteria, tentu sulit kan ya. Masa yang kumisan nggak mendapatkan soal? Kan lucu.
Nah, ini kita harus realistis maksudnya ya. Jadi yang pentingnya sebuah indikator di dalam penilaian itu. Pentingnya sebuah indikator di dalam tujuan pembelajaran juga itu. Jadi biar kita tidak terlalu jauh. Kita tidak bisa mensamaratakan semua siswa. Semua mahasiswa pasti tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, indikator yang bisa memungkinkan semuanya. Penilaian yang bisa memungkinkan semuanya. Nah, seperti itu ya dalam menilai. Nah, jangan sampai seperti tadi ketika saya di SMP ya. Oh enggak, kamu kumisan loh. Ini saya nanti kalau nggak dapat soal nggak dapat nilai. Ya, itu Anda jangan masukkan ya indikator penilaian ya. Misalkan mahasiswanya atau siswanya yang pertama cantik, wah itu jangan, nanti kasihan yang jelek gitu kan ya. Nah itu yang dimaksud dengan ini laki-lakinya harus ganteng, wah itu sulit ya. Itu nggak boleh Anda masukkan dalam kriteria penilaian di dalam pembelajaran ya, hati-hati ya, tidak boleh, maka dibatasi. Nah itu sekilas saja ya. Maka jelas tidak melihat siapapun latar belakangnya, fisiknya dan apanya, tapi penelitian harus benar-benar objektif. Nah, seperti itu ya. Lebih sasasi. Ya, begitu saja ya. Baik, kita cukupkan karena waktu sudah habis jam 8.40. Silakan Anda diperbaiki nanti di minggu depan perkuliahan terakhir, nanti ketemu lagi dengan Pak Dadang ya. Pak Dadang juga ini ada juga di sini. Hari ini semua dosen ada kegiatan halal bihalal dan kemudian di kampus ini UTBK ya. Ya mudah-mudahan nanti adik-adik Anda yang sedang UTBK diluluskan ya. Karena dari sekian ribu orang yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, masuk UPI pun hanya beberapa. Jadi Anda ya banyak-banyak bersyukur ya. Anda bisa masuk karena sekarang yang UTBK itu ribuan. Mereka berjuang ingin masuk. Gitu kan. Ya, ada yang dari luar daerah, ada yang datang. Saya lihat tadi saya datang ke sini jam 6:30 pagi. Itu parkiran sudah penuh. Yang mau UTBK. Anda pun mungkin dulu merasakan ya seperti itu. Yang dari jauh, yang dari daerah mana sudah datang dari subuh. Nah, itu kan luar biasa ya perjuangannya, dan Anda sudah ada di sini, ya Anda harus banyak-banyak bersyukur. Baik ya, terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak.